Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai open source system di pertemuan 15 ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi tentang perkembangan open source di Indonesia. Jadi yang namanya open source, dunia open source itu tidak hanya berkembang di beberapa negara, melainkan sudah tersebar termasuk di Indonesia sendiri. Jadi di Indonesia sendiri pun punya komunitas-komunitas yang dia menyokong adanya open source system. Jadi bahkan selain komunitas-komunitas open source di Indonesia, ada juga aplikasi yang dikembangkan menggunakan prinsip open source, ada banyak. Jadi asosiasi ini kita sebut dengan Asosiasi Open Source Indonesia, merupakan asosiasi yang dia punya badan hukum yang mendukung open source secara nasional. Jadi sudah di tingkat negara. Ya. Jadi dengan nama AOSI didirikan sejak 30 Juni 2008, mempunyai visi ingin menyebarkan FOSS di Indonesia. Selain itu juga ingin menjadi inkubator di mana karya anak bangsa sendiri yang dia merupakan software open source juga berkembang di Indonesia. Jadi AOSI ini mendukung adanya produk open source ala bangsa sendiri. Selain itu, ada banyak lagi komunitas-komunitas yang ada di luar sana. Jadi, tidak hanya yang AOSI saja, ada juga komunitas-komunitas skala kecil tergantung dari kategorinya ya. Komunitas GitHub, komunitas Linux itu juga banyak sekali ya, komunitas repository, komunitas framework dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Salah satu komunitas open source yang terkenal di Indonesia yang dia berjalan atau beroperasi di kategori sistem operasi adalah Blankon, atau kita orang Jawa bilangnya Blangkon. Ya. Jadi Blangkon ini merupakan komunitas aktif di Indonesia yang dia berperan sebagai pengembang distribusi khusus, distribusi Linux khusus untuk orang Indonesia, baik di dunia pendidikan, perkantoran maupun pemerintahan. Jadi Blangkon ini merupakan satu set Linux dengan segala aplikasi-aplikasinya yang dibangun dengan kultural khasnya Indonesia. Jadi dari segi bahasa, tampilan, penamaan itu menggunakan Indonesia semuanya. Jadi Blangkon ini bisa di-download secara gratis di website resminya. Ya, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi semuanya sudah ada. Ini adalah tampilan desktopnya dengan nama Manokwari. Ya, jadi desktop ini dinamakan Manokwari sesuai dari tempatnya. Jadi dulu tidak pakai tampilan seperti ini, tapi sejak update yang baru ya Uluwatu itu sudah memakai Manokwari. Jadi punya desktopnya sendiri pun ini khas sendiri, berbeda ya. Selain komunitas Linux ada yang namanya komunitas Gnome. Ini adalah komunitas yang khusus hanya untuk tampilan desktop saja. Namanya Gnome. Ya, kalau Blangkon kan Linux berarti menyeluruh dari tampilan, sistem operasi dan aplikasi. Tapi kalau komunitas Gnome dia hanya fokus ke promosi, support pengguna untuk jenis desktop Gnome. Jadi komunitas ini sebenarnya tidak mengembangkan, tapi
memberikan feedback perkembangan, ya, feedback update dan lain-lain kepada genom, bahkan diajarkan kepada mereka yang ingin belajar soal genom. Jadi ya hanya bisa mendukung saja. Tetapi meskipun hanya bisa memberikan feedback, ya tidak hanya memberikan feedback, genom yang versi ini dinamakan dengan kodenya adalah Gresik. Nah, kenapa dinamakan Gresik? Karena komunitas ini berhasil mendatangkan para pengembangnya untuk melakukan suatu diskusi di Jawa Timur. Maka namanya codename-nya adalah Gresik. Ini salah satu keberhasilan dari komunitasnya. Nah, jadi GNOME 3.36 ini dinamakan Gresik karena adanya event GNOME Asia 2019 yang diadakan di Gresik. Ya. Jadi berkat adanya komunitas ini, nama Gresik yang ada di Jawa Timur bisa dikenal di dunia. Ya. Karena semua pengguna Linux, khususnya pengguna GNOME, pasti nggak akan melewatkan versi ini. Pasti akan merasakannya. Event ini bisa dilihat di laman resminya jika kalian memang penasaran. Ya. Ini situsnya situs Ori ya, karena yang namanya komunitas organisasi selalu pakai ORG. Ya, officialnya selalu pakai ORG, bukan com. Beritanya memang eventnya diadakan tahun 2019, tapi baru dipublikasikan tahun 2020 bulan Maret ya. Januari, Februari, Maret. Nah, dari komunitas-komunitas tadi memang agak besar skalanya. Sekarang kita membahas yang skala agak lebih kecil lagi, yaitu adalah komunitas skala universitas. Jadi memang di beberapa universitas yang namanya komunitas open source itu selalu didorong di dalam bentuk yang namanya UKM. Ya, di sini mahasiswa tidak hanya belajar membuat aplikasi, tapi semua benda, semua hal yang berkaitan dengan open source. Contohnya aplikasi, sistem operasi, ya. Mahasiswa bisa belajar mengembangkan sendiri sebuah aplikasi atau sistem operasi yang dia open source. Nah, dengan adanya aplikasi ini, mahasiswa bisa mempunyai karya yang bisa digunakan untuk mahasiswa lainnya. Jadi tidak hanya fix untuk komunitas itu saja, tapi bisa mendukung semua kegiatan mahasiswa yang ada di situ. Bahkan kalau lebih baik lagi, bisa mendukung operasi universitas. Jadi memang dari komunitas skala yang kecil ini, tujuannya atau sasarannya itu nggak harus sesuatu yang besar. Jadi sesuatu yang simple pun bisa dicapai. Ya. Salah satu bentuk nyatanya adalah Linux OS. Ya. Ini adalah sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh DOSCOM, sebuah komunitas di Universitas Dianuswantara. Ya. DOSCOM ini berhasil membuat sistem operasi yang namanya Linux OS ini. Ya. Jadi dari dulu saya tahun 2010-an, 2012 ke atas, Linux ini sudah dirilis sampai versi 6. Tapi sekarang nggak tahu lagi bagaimana. Tapi kalau kita memang bandingkan antara Blancon dan Linux, Blancon ini memang dia punya 3 sasaran utama: pendidikan, perkantoran, dan pemerintahan.
Sedangkan di Linux sendiri dia hanya fokus ke pendidikan tinggi saja. Jadi kalau kalian pengen coding ya, kemudian bikin 3D apa-apa itu ada di sini. Tapi dia khusus untuk mahasiswa UNINUS saja. Nah, dari kalian sendiri nantinya bisa membuat sebuah Linux sendiri yang dia punya kekhasan untuk mahasiswa UASM. Jadi ini tampilannya dulu seperti ini ya. Masih menggunakan versi lama ya. Jadi harapannya mahasiswa UASM sendiri pun juga bisa mengembangkan Linux mereka sendiri yang punya keunikan atau kekhasan yang berbeda dari lainnya. Ya, mereka komunitas ini sangat mendukung anti piracy, bajak membajak, ya, punya kualitas dan komunitas pendukungnya. Nah, siapa komunitas pendukung ini? Ya, nggak lain adalah komunitas yang membuat Linux-nya, ya, serta dukungan repositori aplikasinya. Ya, jadi ketika kita bikin suatu OS, kita harus bertanggung jawab dari OS-nya sampai software-software yang tersedia untuk OS-nya ini. Memang kelihatannya berat, tapi memang sangat berguna bagi mahasiswa tersebut. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita membuat sebuah komunitas? Ya. Yang paling penting adalah ada rasa suka untuk membuat memakai, mengembangkan aplikasi-aplikasi open source. Jadi nggak harus kita mulai dengan sesuatu yang wah, tetapi kita bisa mulai dengan sesuatu yang simple sekali, ya. Kamu suka pakai Linux, join jadi satu, kamu bisa bikin komunitas. Dan itu sudah cukup untuk ingin memulai. Kemudian tidak perlu biaya yang berat, ya. Nggak usah ada biaya yang berat. Cukup pakai hal yang simpel selama workforce-nya atau orang-orangnya cukup. Kalau orang-orang yang nggak cukup ya beda lagi ceritanya. Dan yang paling penting adalah perekrutan anggota. Cari anggotanya. Ya. Cari anggota yang berpotensi bisa membantu pengembangan komunitasnya. Harapan masa depan, ya, bagaimana komunitas open source OSM, ya, kita sudah punya Android, jaringan, ya, dan suatu harapannya lagi nanti kita bisa bikin Linux sendiri. Harapannya, ya, kita bisa bikin aplikasi yang dia khas khusus untuk OSM, ya. Entah aplikasi apapun itu, ya. Misalnya aplikasi yang suka ngebon di kantin, ya, itu bisa dibuat. Ya, kan kelihatan siapa yang suka ngebon di kantin. Itu contohnya. Oke, jadi itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.